Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Baik ikhwan semua, insyaallah mari kita lanjutkan kajian kita. Apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi antum semua dan tetap dalam keadaan kesehatan lahiriah maupun batiniah insyaallah. Kajian pagi ini insyaallah kita akan bahas bagaimana cara meruqyah remaja. Kenapa harus dibedakan antara anak-anak, balita, remaja, kemudian dewasa, kemudian masa tua? Ini dilihat dari kajian ilmu jiwa. Dalam ilmu jiwa, manusia dibagi ke dalam beberapa periode. Salah satunya adalah masa remaja atau asyabab atau al-fata. Asyabab bentuk jamak daripada syubban, dan al-fata al-fityah artinya remaja. Yaitu di masa di mana mereka sudah mulai puber atau mulai mengenal menginjak akil balik yang masuk ke dalam kategori mukallaf, artian yang mendapatkan taklif syara, yang dimana masa tersebut seseorang manusia terkena kewajiban syariat, yaitu dari mulai salat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian shaum Ramadan dan lain sebagainya. Maka inilah awal masa remaja. Nah, kita kategorikan ini masa tersebut berbeda dengan masa anak-anak, berbeda pula dengan masa balita. Kita tidak bisa menyamakan dalam hal didikan, dalam hal pengobatan juga. Nah, dokter pun ada dokter anak dan dokter spesialis. Maka ruqyah pun sama. Kita lihat jenjang umurnya, dari mulai misalkan balita yaitu antara 1 sampai 2 tahun, kemudian anak-anak ini sampai 2 tahun ke atas sampai menginjak masa balik. Kalau laki-laki di umur 15 tahun maksimal, atau laki-laki yang sudah bermimpi jima atau ihtilam, mimpi basah, di usia 10 tahun. Sedangkan perempuan atau akhwat di usia 9 tahun sudah menginjak akil balik atau balik. Dan di usia ketika keluarnya darah haid, maka inilah sudah masuk dalam taklif syara, yang disebut dengan remaja. Masa-masa remaja, masa-masa mereka banyak hal yang ingin mereka ketahui. Maka kita sebagai orang tuanya, sebagai kakaknya barangkali atau keluarganya, jangan sampai membiarkan mereka mencari tahu atau mencari guru atau mencari suri toladan selain daripada baginda Nabi SAW, dan terutama di keluarga kita sendiri. Kita terapkan didikan-didikan yang baik di rumah kita, maka anak-anak kita pun tidak akan mencari kemana didikan yang baik itu di luaran. Karena yang namanya anak-anak, yang namanya remaja, mereka lebih ingin meniru idola mereka. Idola mereka misalkan artis-artis yang di Korea, misalkan artis Korea atau K-pop dan sebagainya, mereka lebih meniru ke sana. Dan memang sudah fitrahnya, mereka ingin idola mereka ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melakukan apa yang dilakukan oleh idola mereka. Maka kita sebagai keluarga muslim sudah selayaknya mengenalkan idola mereka kepada mereka sendiri, yaitu baginda Nabi SAW.
kenalkan para sahabat, kenalkan para tabi'in, kenalkan perjuangan Nabi SAW di masa remaja, yaitu dengan berdagang dan sebagainya. Kenalkan mereka pada itu. Jangan sampai mereka tercuri oleh akidah luar atau tercuri oleh pemahaman-pemahaman luar tentang bagaimana cara mengambil idola. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka salah satu syaratnya itu membangun kedekatan dengan mereka. Jangan jauhi mereka, jangan cueki mereka, tapi rangkul mereka, ajak mereka berbicara, jadikan mereka teman bicara, teman curhat dan lain sebagainya. Walaupun mereka curhat sampai curhat tentang pasangan atau misalkan orang yang mereka sukai. Anak-anak kita suka sama, atau misalkan remaja, anak kita yang memiliki remaja menyukai lawan jenisnya di sekolahnya atau di mana. Kita jangan menolaknya, jangan memvonisnya atau memarahinya, tapi dengarkan apa yang dia rasakan. Dengarkan. Jangan sampai dia curhat kepada teman-temannya, kemudian saran-saran buruk dari teman-temannya dilakukan. Yang namanya teman itu saling pengaruh dengan temannya. Maka kita harus jadi teman yang terbaiknya di rumah, sehingga mereka tidak mencari teman lagi di luar rumah. Karena apapun, mereka adalah darah daging kita, anak kita, dan generasi keturunan kita, dan yang kelak nanti akan menegakkan hujjah di yaumil akhir untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita sahabat yang baik. Ini posisinya dari mulai tazkiyatun nufus langsung ke ruqyah syar'iyyah. Nah, adapun misalkan nanti terkena gangguan, anak-anak yang biasanya di usia remaja terkena gangguan, maka lakukan ruqyah. Sebulan yang lalu kami pernah meruqyah ada seorang anak remaja di usia agak dewasa sedikit ya. Jadi umurnya sudah menginjak 17 tahunan. Anak laki-laki, dia hobi main game. Main game dari mulai sore menjelang asar sampai malam, bahkan sampai jam setengah 2 malam, setengah 3 malam. Terus dengan handphonenya tidak pernah terputus setiap malam. Hingga suatu saat, suatu malam, dia bersama teman-temannya di area yang agak sepi main game. Nah, teman-temannya selesai dan pulang, dan anak ini tanggung katanya. Tanggunglah, bereskan dulu main gamenya. Dan di pagi hari anak ini qadarullah dia seperti kehilangan ingatan. Diajak ngobrol kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak gitu. Awalnya dari main game, wallahu alam, entah dari main game atau apa. Maka kita tugas beruqyah harus mencari titik tahu apa penyebab daripada gangguan tersebut. Apakah dia punya masalah berat dengan keluarganya, dengan teman-temannya, atau misalkan dia punya masalah di luar keluarganya, atau mungkin dia punya masalah rasa dengan lawan jenis, atau mungkin dengan guru-gurunya dan sebagainya, atau karena memang pengaruh obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Kita harus cari tahu penyebabnya. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka akan mudah untuk kita untuk menanganinya. Termasuk anak-anak remaja, biasanya mereka penasarannya lebih besar daripada usia dewasa, rasa ingin tahunya. Jadi kalau misalkan zaman dulu di sekolah ataupun di mana diajarkan ilmu silat, kemudian nonton film-film perkelahian dan silat, di sana ada ilmu-ilmu di sana, ilmu kanuragan dan sebagainya. Anak-anak remaja zaman dulu lebih suka mengulik atau mempelajari ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu-ilmu batin, ya, ilmu-ilmu kanuragan. Berbeda dengan anak-anak remaja zaman sekarang. Zaman dulu anak-anak remajanya belajar ilmu-ilmu batiniah atau kanuragan, seperti misalkan tenaga dalam atau wirid-wirid yang overdosis dan lain sebagainya. Sehingga dewasa ini kita banyak meruqyah orang-orang yang memiliki khodam. Berbeda dengan anak-anak remaja yang sekarang, mereka lebih meniru artis-artis Korea misalkan dan lain sebagainya. Maka penanganannya pun sangat berbeda. Ini gangguan jenis apa? Kita cari tahu penyebabnya, titik apinya di mana, dan padamkan itu. Insya Allah asap tidak akan ada. Nah, kalau kita runut dari awal, kenapa remaja banyak melakukan pelanggaran norma hukum dan sebagainya? Maka remaja darah muda itu mereka lebih tidak suka diatur,
mereka inginnya menang sendiri, bahkan mereka merasa diri sudah dewasa padahal masih anak-anak menurut pandangan kita sebagai orang tuanya. Ini karena memang sudah masanya, masa mereka adalah perubahan genetis di masa tersebut secara jiwa adalah beranjak ke arah dewasa. Rasa ingin tahu mereka lebih besar dan rasa ingin diakui dan dihargai mereka lebih besar daripada biasanya. Maka solusi paling tepat bagi kita sebagai orang tuanya adalah tetap membimbing mereka tanpa meninggalkan mereka sedikit pun. Mereka marah, biarkan mereka marah. Mereka ingin sendiri, biarkan lepaskan mereka ingin sendiri, tapi tidak lepas daripada kontrol, pantau dari jauh dan lain sebagainya. Dan sampai mereka terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Kita kenalkan dulu akan syariat ini, akan haramnya khamr, akan haramnya pergaulan bebas, akan haramnya ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, akan larangan agama tentang khalwah, berdua-duaan antara lawan jenis, larangan agama tentang khamr, minuman keras dan lain sebagainya, narkoba, larangan agama tentang meninggalkan kewajiban syara'. Kita kemukakan dalil kalau dengan ini. Maka dalilnya jelaskan kepada mereka bahwa neraka itu ada, surga itu ada, dan siksa itu ada, azab itu ada, dan pahala surga itu ada. Setidaknya mereka punya dasar, punya pegangan, dan punya tolak ukur ketika mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar syariat atau yang dilarang oleh agama. Mereka sudah mengukur, wah ini perbuatan dosa. Sehingga ketika walaupun mereka melakukan perbuatan tersebut, mereka akan kembali. Berbeda dengan orang yang tidak kita bekali dengan ilmu agama. Mereka melakukan perbuatan dosa karena menyadari bahwa perbuatan dosa tersebut bukanlah dosa. Kadang-kadang ini cuma dosa biasalah, gampang pakai istighfar. Padahal dosa-dosa itu dosa-dosa besar misalkan, seperti syirik, seperti misalkan dosa besar dari yang 7, yang 10 dosa besar yang membinasakan dan lain sebagainya. Contoh ambil syirik saja. Orang tidak akan tahu itu syirik kalau tidak mengetahui ilmu tentang tauhid atau tentang syirik itu sendiri. Apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan Allah, baik dari zat Allah, baik dari sifat Allah, baik dari af'alullah. Dari asma Allah, dari sifat Allah, dari af'allah. Zat Allah, Allah dia duakan. Misalkan atau af'alullah seperti misalkan ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada athar perbuatan lain selain perbuatan daripada Allah SWT. Misalkan dari benda-benda pusaka, misalkan dari amalan-amalan. Kalau saya tidak baca wirid ini misalkan, maka kekuatan itu tidak ada. Saya berkah wirid ini, berkah membaca wirid ini, saya bisa laris dagangan, saya bisa banyak orang yang suka, saya bisa mendapatkan wibawa sebagai orang-orang segan terhadap saya. Seperti itu. Jadi ada athar, ada af'al lain selain daripada Allah, af'alullah. Ada yang membuat af'al selain af'alullah. Maka ini sudah menjadi syirik. Sudah menjadi syirik, bahkan kalau i'tikadnya berubah, seorang mengatakan bahwa tidak ada Allah itu, maksudnya tidak ada Allah ikut campur dalam asar ini. Misalkan seorang punya benda pusaka atau punya wirid. Karena wirid ini saya dagang, saya laris. Karena wirid ini kekuatan saya ada di sini. Allah mah di masjid lain lagi. Allah membab ibadah. Maka tidak ada campur baur antara Allah dengan ini. Hanya ini saja yang membuat saya maju usaha, yang membuat saya gagah, orang takut sama saya, segan sama saya seperti itu. Maka dia sudah masuk ke dalam ranah riddah atau murtad, naudzubillah. Dan pangkatnya adalah kafir, orang seperti ini. Dia sudah menafikan Allah SWT. Berbeda dengan orang syirik. Orang syirik ini orang musyrik. Syirik itu sifatnya, musyrik itu orangnya. Nah, untuk orang musyrik dia menyekutukan Allah, ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Jadi bahasa singkatnya, karena benda ini wasilahnya sehingga turun pertolongan Allah, saya bisa laris dagangan, saya bisa banyak orang yang suka dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan tidak ada Allah ya tidak akan jadi. Kalau misalkan tidak ada wasilah benda ini, maka tidak akan jadi juga itu
kekuatan itu adanya. Maka Allah dengan benda ini kerjasama untuk membuat asar perbuatan itu atau af'al itu. Maka dia sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Syirik i'tikad, syirik dalam hati. Bila sampai diucapkan dalam lisan, maka dia syirik lisani. Dan bila sudah nyata-nyata dilakukan dan memperlihatkan kepada kawan-kawannya atau sahabatnya bahwa dia memakai benda tersebut menonjolkan atau memperlihatkan, maka dia sudah syirik af'al. Jadi i'tikad. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain liman yasha untuk orang-orang yang dia kehendaki, Allah kehendaki. Maka la tusyrik billah, kata Luqmanul Hakim dalam surat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyebutkan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik adalah dosa, adalah kezaliman yang sangat besar. Maka dosa peringkat paling pertama paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ittaqullah, takutlah wahai ikhwah semua. Anak-anak kita, keturunan kita jangan sampai terjerembab ke dalam syirik. Nah, ini biasanya anak-anak zaman dulu, remaja zaman-zaman kami dulu di tahun 80-an, 90-an. Ini lebih suka mempelajari ilmu-ilmu kanuragan yang berbau syirik daripada zaman sekarang, lebih kompleks lagi. Mereka lebih ke teknologi larinya dan lain sebagainya. Dan setelah kita dekat dengan mereka, kita close dengan mereka, maka ajarkan mereka ruqyah mandiri. Ini yang sangat penting. Ajarkan mereka ruqyah mandiri, ajarkan mereka pemahaman tentang bahayanya syirik tadi. Ajarkan kepada mereka, kenalkan kepada mereka bahayanya menggunakan sihir, bahayanya jauh daripada Allah SWT, dan ajarkan kepada mereka amalan-amalan benteng sunnah seperti zikir pagi petang, seperti Al-Baqarah, qiraatul Quran, hafal Quran, keutamaannya dan sebagainya. Ini sangat penting sekali ajarkan. Kalau misalnya kita tidak mampu mengajarkan, maka kita antarkan mereka kepada ustaz-ustaz yang cocok dengannya. Bawa mereka, kenalkan dengan komunitas atau grup atau halaqah iman yang kita sudah tahu kajian yang dikaji di dalamnya, kemudian pelajaran yang dipelajari di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk langkah pelindungan terhadap anak kita. Dan ketika mereka mendapatkan sihir, mereka dengan mudah untuk menepisnya. Seperti misalkan anak-anak remaja, akhwat misalkan terkena sihir mahabbah dari laki-laki. Sekitar 6 bulan yang lalu lah, hari telepon saudara dari Subang, katanya ini teman keponakan di pondok di Tasik itu terkena sihir. Sihirnya apa? Sihir mahabbah. Dia menyebut-nyebut nama laki-laki yang satu pondok, cuman asrama berbeda, laki-laki sebelah sana. Nah, berarti sangat rentan sekali mereka mengamalkan sihir, dan bagaimana cara menyihir orang-orang yang memang mereka harapkan untuk menjadi pendamping hidup dan sebagainya. Maka kita ajarkan ruqyah, kita ajarkan bagaimana cara melindungi diri dari itu semua, terutama sebelum tidur, wudu sebelum tidur dan sebagainya. Ini kalau sudah terjadi, maka libatkan bidara. Bisa dengan minyak bidara, masukkan ke dalam air segelas dan teteskan beberapa tetes, kemudian bacakan ayat Al-Quran, ayat ruqyahnya, dan minumkan. Ya, efeknya luar biasa untuk sihir ini. Karena biasanya kalau untuk jenis sihir di pesantren-pesantren, anak-anak yang iseng, santri laki-laki terhadap akhwat misalnya atau sebaliknya, ini mudah batalkan sihirnya. Karena la yaflihus sahiru haitsu ata, tidak akan menang sihir dari manapun arahnya. Jadi walaupun dia sekejam apapun sihir, hanya kita tidak tahu saja bagaimana cara penanggulangannya. Maka perlunya kita belajar ruqyah syariah, karena ruqyah itu mudah sekali, tanpa harus melibatkan banyak syarat dan ritual. Cukup kita perkuat iman, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pelajari beberapa ayat dan hafalkan, dan mulai meruqyah. Tidak ada syarat yang lain kecuali bacakan saja.
bacakan ayatnya, ayat-ayat ruqyahnya sampai tuntas. Nah, di sana nanti ada reaksi-reaksi. Kalau misalkan positif, ada getaran, ada misalkan muntah, ada misalkan ada mual panas dan sebagainya, itu bagian daripada proses ruqyah. Maka ada teknik namanya, teknik-teknik dalam ruqyah. Kita pernah bahas teknik tersebut di awal di grup ini. Teknik sentuhan, teknik pukulan, teknik usapan dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kita bahas ulang kalau ada yang membutuhkannya, insya Allah. Nah, jadi intinya untuk anak-anak remaja, pertama bangun kedekatan dengan mereka. Jangan sampai kita jadi musuh bagi mereka. Kita selalu memarahi mereka, kita mengacuhkan mereka, bahkan kita yang seperti raja di rumah kita sendiri. Tapi jadikan mereka mitra, sahabat kita, sahabat teman curhat kita. Jangan sampai mereka ini mencari anak-anak kita, mencari teman curhat di luar. Kita jadikan diri kita teman curhat mereka. Berusaha selalu mendengarkan. Teman curhat yang baik itu yang sering lebih banyak menerangkan daripada berbicara. Maka jadilah pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Dengarkan apa yang dia keluhkan. Dengarkan apa yang dia rasakan. Kemudian ikuti alur alam mereka. Dan sedikit-sedikit kita arahkan mereka ke arah agama, arah iman. Kemudian kalau misalkan kasusnya anak-anak yang remaja sudah sangat akut, ini baik daripada gangguan luar ataupun dari dalam. Dari dalam misalkan dia terkena gangguan jin saka, maka ini ruqyah jin saka namanya. Atau dia terkena gangguan jin khodam dari benda-benda pusaka yang kita miliki, maka musnahkan. Cari tahu dulu apa penyebabnya dia terkena gangguan. Nah, kalau misalkan yang paling umum di remaja kita adalah pergaulan bebas dan salahnya gaul, salah pergaulan. Maka kita sebagai orang tuanya harus masuk ke alam mereka dan menjadi bagian dari mereka sehingga mereka tidak membutuhkan teman lagi di luar. Dan kita bisa menanamkan nilai-nilai didikan kepada anak-anak kita yang di usia remaja ini sebagai penerus keluarga kita. Karena rentan sekali akan terputusnya generasi ketika mereka mulai terlibat dengan narkotika, obat-obatan terlarang dan pergaulan bebas. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ambil kembali anak-anak kita, ambil kembali jiwa anak-anak kita dan pemahaman anak-anak kita di usia remaja. Jangan jadikan diri kita ini musuh. Sekali lagi, jangan jadikan diri kita ini musuh, karena bagi mereka apapun yang mengganggu alam pikir mereka, termasuk peraturan-peraturan kita atau kalimat-kalimat suruhan, ini akan sangat rentan dan jadi di alam pikir mereka bahwa kita ini adalah otoriter atau orang yang tidak menyenangkan, walaupun kita orang tuanya. Itulah pentingnya kita menanamkan nilai-nilai agama dalam anak-anak kita. Mungkin kita bisa membuat seseorang atau anak-anak kita jadi seorang yang jenius, seorang yang sukses di karir, tapi untuk akhlak ini mau tidak mau kita harus tanamkan agama ini kepada mereka di usia dini, terutama usia remaja, usia di mana mereka harusnya diam di pondok untuk belajar Quran, belajar sunnah, belajar tentang adab dan akhlak, serta belajar tauhid, bukan di luar dengan handphone, dengan gadget, dengan pergaulan bebas, dengan kumpul-kumpul. Apalagi sekarang sekolah libur, sekolah panjang libur, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar bermain-main. Maka seharusnya kita memasukkan mereka ke dalam majlis-majlis ta'lim, memasukkan mereka ke dalam halaqah-halaqah imam dan kajian-kajian agama atau pondok pesantren. Itu dia. Barangkali pasti mereka menolak. Cara paling tepat adalah memasuki kehidupan mereka. Jadilah kita sahabat, bagian dari hidup mereka, insya Allah. Dan kalau untuk gangguan yang lain, kalau misalkan di luar gangguan ini, maka kita telusuri penyebabnya. Cari tahu penyebabnya, kenapa dia sampai seperti itu. Ketika kita tahu penyebabnya, maka hancurkan penyebab itu, musnahkan penyebabnya itu. Insya Allah ini akan mudah untuk meruqyah anak-anak remaja kita, insya Allah. Semoga Allah SWT mengkaruniai kita keturunan-keturunan yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, dan penegak amar ma'ruf nahi munkar kelak di hari tuanya, dan menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemberi mahkota cahaya kepada orang-orang tuanya kelak di hari kiamah, insyaallah. Barakallahu fikum.
Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.